Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar soleha semua? Anak 7C, coba yang mana wajah-wajahnya lambaikan tangan nak. 7C, mana 7C? 7C dulu ya kita gantian, lalu nanti kemudian dilanjutkan oleh wali kelas 7D. 7C mana? Anak-anak Ustazah Wiza mana? Cahaya, ada Cahaya, Rafela, siapa itu? Afan ya, Ustazah belum begitu hafal karena kita anggotanya cukup banyak. Dari 23 bertambah terakhir 1 orang. Kita ada Intan. Jadi total jumlah anak 7C ada 24 orang. Coba mana? Sekali lagi lambaikan tangannya anak-anak Ustazah Wiza mana? Anak 7C mana? Masya Allah cantik semua, Soleha, Hafizah, Nadia. Oh iya, itu untuk yang talamid boleh keluar dulu nak dari Zoom meetingnya. Ini waktunya untuk filmizat saja, untuk perempuan. Itu ada Aga siapa? Aga dari 7A silakan keluar dulu nak. Aga dari 7A silakan keluar dulu, yang laki-laki. Yang berada di Zoom, waktunya anak 7C dan 7D. Sekali lagi lambaikan tangannya mana? Anak 7C, 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 Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Cahaya itu. Rafela, ya, Arifa, Nadia, salam kenal semua. Ada yang penasaran nggak? Ustazah Wiza dari tadi pakai masker terus, gimana ya wajahnya kira-kira? Penasaran nggak? Kalau penasaran coba lambaikan tangan. Biar Ustazah buka maskernya. Coba lambaikan tangan. Penasaran ya? Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan meskipun jarak memisahkan, ukhuwah dan ikatan kita tetap terjaga dengan kuat, dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa langsung berjumpa di lingkungan sekolah tercinta kita. Gimana rasanya coba baru masuk SMP sudah daring begini? Sedih ya? Sedih ya? Nggak ada gimana gitu rasanya ya. Biasanya ketemu kawan-kawan baru, ya kan? Bismillah Ustazah buka ya maskernya ya. Setuju ya? Buka ya, biar tahu maknya, biar tahu Ustazahnya. Ya? Ustazah buka ya? Boleh. Nah, nanti anak kelas 7C akan bertemu Ustazah. Siapa tadi namanya? Siapa ya tadi namanya? Ustazah siapa yang namanya? Tad boleh dibuka sebentar ininya, mikrofonnya, anak-anak. Ustazah mau tanya dong, siapa tadi nama Ustazah? Yang mau ngomong angkat tangan. Oh ya, yang mau ngomong angkat tangan. Yang mau ngomong angkat tangan. Yang masih ingat nama Ustazah tadi? Angkat tangan. Angkat tangan. Wah, baru beberapa menit yang lalu. Wali kelasnya udah nggak ingat namanya. Siapa nama Ustazah tadi? Nah, boleh. Siapa itu Tat? Zahratul Tat. Buka Tat. Coba. Oh, nggak bisa. Harus seluruh ya? Enggak, dia harus klik sendiri. Coba dibuka mikrofonnya nak. Siapa nama wali kelasnya tadi? Zahratul? Boleh? Ustazah Wiza. Oh, Ustazah Wiza. Iya, Ustazah Wiza jangan sampai nggak tahu anak kelas. Tadi kemarin sampai dengan tadi pagi ada masih misinformasi. Ada sebagian anak D yang menyangka wali kelasnya Ustazah Wiza. Jadi Ustazah luruskan kembali, untuk anak-anak kelas 7C akan bersama-sama nanti insya Allah
Ustazah diberikan amanah membersamai Ananda semua anak kelas 7C untuk tahun pelajaran 2020-2021. Insya Allah dalam 1 tahun ke depan, Ustazah yang akan membersamai Ananda semua. Semoga kita menjadi tim dan kelas yang solid, yang kompak, yang selalu saling mengingatkan dalam kebaikan, saling memotivasi, janji, ya, saling memperbaiki diri, saling belajar bersama-sama ya nak ya. Ya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, boleh disediakan kertas dan bukunya, kertas dan buku Ustazah nih. Kertas dan buku kan sama aja ya. Pena dan bukunya, untuk lalu kemudian nanti Ananda boleh mencatat supaya tidak lupa program apa saja yang akan kita laksanakan nanti ya nak ya. Doakan ya, Ustazah tidak bosan-bosannya meminta keikhlasan Ananda semua untuk selalu berdoa ya nak ya. Kita selalu berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sistem pembelajaran daring ini bisa selesai, kita pun bisa langsung bertatap muka. Dan Ustazah sekali lagi meminta dengan tulus, meskipun kita belajar dengan segala keterbatasan dan kondisi online seperti ini, tidak menyurutkan niat kita, ya, semangat kita. Jadi, Ustazahnya kan gak lihat, bisa sambil main HP, sambil lihat drakor. Nah, dari awal masuk kita sudah berkomitmen ya Soleha, tidak ada, Ustazah yakin sekali bahwa anak-anak Ustazah di sini nggak ada yang hobi drakor, tidak ada yang hobi main TikTok. Ustazah bisa pastikan itu. Semua anak Ustazah yang ada di sini adalah wanita soleha, anak-anak soleha semua, ya. Jadi Ustazah minta tolong nanti proses belajar mengajarnya dijalani dengan serius, meskipun suasananya di rumah. Sebisa mungkin sekolah sudah membuat program untuk supaya Ananda tetap bisa merasakan ada aura belajar seperti dan seolah-olah di sekolah, walaupun nyatanya anak-anak semua berada di rumah. Ya, meskipun belajar di rumah, jangan mentang-mentang belajar di rumah. Nggak apa-apa. Belajar juga di rumah, santai aja. Ngapain nggak usah serius. Jangan. Ya, ingat, yang niatnya baik, itu yang akan memperoleh hasil yang baik juga nanti. Jadi kalau proses belajar mengajarnya nanti dijalani dengan keseriusan, insya Allah hasilnya pun juga serius. Kalau nanti proses belajarnya dijalani dengan main-main, insya Allah hasilnya juga main-main. Ya, bismillah, tetap semangat ya nak ya. Semangat. Jadi langsung saja, buku dan penanya sudah disiapkan supaya Ustazah Wiza mau menyampaikan program nih. Udah siap belum? Coba lambaikan penanya. Mana? Pena bukunya anak saya mana? Udah siap. Alhamdulillah. Boleh dicatat programnya. Insya Allah nanti kita berjanji akan menjadi tim yang baik ya. Ya, soleha. Ya. Yang pertama nanti kita akan program kelas 7C tahun pelajaran 2020-2021. Program pertama adalah POMG dan MPLS.
Apa sih Ustazah POMG ini? POMG ini pertemuan orang tua dan guru. Insya Allah sudah berjalan hari ini nak. Hari ini POMG kelas 7B dan 7C. Nah, sedangkan MPLS-nya untuk anak 7C dan 7D. Nah, besok Selasa jadwal POMG anak 7C dan 7D, MPLS-nya anak 7A dan 7B. Ya, program POMG kita yang pertama, apa sih isinya POMG itu Ustazah? Coba angkat tangan, kepanjangan MPLS tadi apa nak? Yang bisa jawab angkat tangan. Ustazah buka mikrofonnya. Anak C, apa sih kepanjangan MPLS tadi? Coba angkat tangan. Apa sih kepanjangan MPLS? Ayo, angkat tangan nak. Angkat tangan. Yang ingat kepanjangan MPLS tadi? Siapa? Siapa? Ah, itu Aripa, boleh. Boleh, buka tolong Ustadz, buka Ustadz. Silakan dibuka. Nah, yang di sana buka nak, mikrofon anti buka coba. Dari laptop anti. Nah. Apa nak? Arifa apa sayang? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh, hebat. Betul, Masuk. betul. Lingkungan sekolah. Iya. Lingkungan. Iya, benar. Good job. Syukron ya. Ya, benar. Kepanjangan MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Biasanya kalau masa pengenalan yang pertama isinya apa ya? Seputar apa ya? Namanya juga pengenalan. Pasti berhubungan dengan perkenalan. Ya nggak? Iya kan? Perkenalan. Ya. Program pertama kita adalah MPLS dan POMG. POMG akan diikuti oleh orang tua atau wali murid. Sementara MPLS akan diikuti oleh peserta didik atau siswanya. Adapun isi daripada programnya boleh catat nak. Yang pertama adalah perkenalan. Ya, perkenalan kita ini udah perkenalan ini. Dari tadi udah 30 menit kita perkenalan aja gitu. Mudah-mudahan setelah ini nanti nggak ada yang lupa lagi nama wali kelas. Siapa ya nama emaknya tadi? Siapa? Awas saja kalau ada yang lupa. Ya, isinya yang pertama adalah perkenalan. Yang kedua pembentukan komite kelas. Komite ini untuk wali kelas ya, wali murid ya nak, untuk orang tua Ananda semua. Kalau kita nanti ada. Ketiga pembuatan grup kelas. Nah ini pembentukan grup kelas. Ustazah nanti berharapnya anak-anak semua. Ustazah mau tanya dong, semua udah punya ini belum? Handphone pribadi belum? Coba buka Tad, minta tolong serentak dibuka Tad. Jawab serentak nak. Semuanya udah punya. Ini saja supaya nggak riwah, nggak berisik ya. Coba lambaikan tangan, semuanya punya handphone pribadi nggak nak? Punya handphone pribadi tidak? Hampir semua punya ya. Hampir semua punya ya. Karena nanti kita akan ada grup sendiri. Grup yang berisi wali kelas dan anak-anak. Gitu ya, wali kelas. Oh iya, Ustazah nanti tidak sendiri. Anak kelas 7C. Oh iya, Ustazah mohon maaf. Nanti anak kelas 7C bukan dengan Ustazah sendiri loh. Ustazah wali kelas, ada pendamping wali kelas. Nah beliau mungkin lagi ngurus babynya, ada adik bayinya. Namanya nanti Ustazah Nopa. Nah beliau guru seni budaya. Beliau orang seni. Nanti yang berhubungan dengan seni bisa belajar dengan beliau. Beliau memang latar belakangnya guru seni.
alumni dari Padang. Bisa belajar dengan pendamping Ustazah nanti. Namanya Ustazah Nopa. Ustazah Nopa lagi punya dedek bayinya. Jadi Afwan nanti Ustazah coba panggil ke sini sebentar. Tadi pada sesi perkenalan semua Dewan Guru sebenarnya sudah ada beliau. Cuman mungkin Ananda semua belum terlalu, mana ya Ustazah Nopa, mana ya orangnya. Nanti Ustazah coba panggil beliau kembali. Sampai di program POMG tadi ya Nak ya. Pertama ada perkenalan, boleh dicatat. Pembentukan komite kelas, pembuatan grup kelas. Nah ini pembuatan grup kelas berkenaan dengan kita mesti punya HP pribadi sendiri ya Nak ya. Nanti insya Allah akan dikomunikasikan kembali dengan wali murid masing-masing. Lalu kemudian mendata orang tua yang terdampak COVID, penyampaian program T2Ki dan akselerasi nanti. Lalu kemudian terakhir jejak pendapat atau diskusi. Ini akan disampaikan pas POMG kita besok dari sekolah ke orang tua. Jadi program kedua adalah pembentukan struktur kelas. Nah ini pembentukan struktur kelas. Pertama pemilihan ketua dan wakil ketua kelas. Kedua pemilihan sekretaris kelas. Pemilihan bendahara kelas, anggota seksi dan bidang-bidang kelasnya. Ustazah ini langsung diberikan kesempatan untuk membentuk tim-tim kelasnya, struktur kelasnya, siapa saja nanti yang akan bersedia dengan ikhlas, dengan berani, dengan niat yang baik. Ana Ustazah mau coba jadi ketua kelas misalnya. Boleh. Tapi perlu diketahui bahwa menjadi seorang pemimpin bukan persoalan keberanian dan mental saja. Sejauh mana dia bisa bertanggung jawab, mengomandoi, mengetuai kawan-kawannya 24 orang. Paling minimal sekali dia harus punya stok rasa sabar yang banyak. Ya. Ketua kelas itu harus sabar, nggak boleh emosian, nggak boleh marah-marah. Sholatnya harus paling disiplin. Lalu kemudian segala berkenaan dengan nilai-nilai kebaikan dia harus menjadi contoh tauladan untuk yang lain. Ya, anak kelas 7C kebetulan. Nah, ini dia ada Ustazah Nopanya. Ustazah Nopanya punya dedek baik. Sebelum kita pembentukan struktur kelas, Ustazah Wiza kasih kesempatan untuk anti semua berkenalan dengan Ustazah yang punya dedek bayi tadi yang Ustazah sebutkan. Nah, boleh ya, kenalan ya. Nah, ini langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustazah Nova nanti akan mengajar SBK dan kebetulan pendamping di kelas 7C. Jadi nanti kalau ada masalah, kalau ada mau cerita-cerita atau ada kendala apapun dalam belajar mengajar kita, bisa selain sama Ustazah Wiza boleh ke Ustazah Nova. Untuk pembentukan itu strukturnya udah. Struktur kelas kita lewat Zoom atau? Sekarang. Enggak, kalau sekarang nanti. Udah sih, untuk perkenalan ada yang mau bertanya. Ini di mute kan? Ustazahnya ini ngajar apa? Udah, ngajar SBK. Ya, Seni budaya. Ini masuk mau, semua. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang mau bertanya boleh lambaikan tangan, nanti dibuka mikrofonnya. Nah iya, lambaikan tangan Ustazah gitu. Boleh nanya. Ayo, nggak apa-apa. Atau masih malu-malu ya? Boleh. Anak C yang mau bertanya, ini ada Ustazah Nova, pendamping wali kelas kita. Boleh kalau mau bertanya, Nak. Boleh lambaikan tangan. Ya mau bertanya silakan.
hidupkan mic-nya sendiri. Oh iya. Buka mikrofonnya. Yang mau bertanya Yang mau bertanya bisa dibuka mikrofonnya. sendiri. Belum ada yang mau buka. Belum ada. Udah anak buka kan? Udah atau Ustazah kembalikan lagi ke Ustazah Wizanya ya. Nah, jadi begini, Ustazah selesaikan dulu penyampaian program dulu ya, Nak ya. Penyampaian program, nanti setelah ini akan ada wali kelasnya anak 7D. Ustazah mau menyampaikan sekali lagi, tolong nanti setelah ini atau tafadol lah, pokoknya hari ini Ustazah minta tolong nomor WA anti semua di store ke Ustazah ya. Ada nomor WA Ustazah sama Umi, Abi, Bunda, ayahnya di rumah. Tanyakan saja. Ah iya benar, formatnya nanti begini. Nama lengkap, kelas. Ya, nama dan kelas. Assalamualaikum Ustazah, ini Almira misal ya. Udah beda. Nah, jadi ini Ustazah nomor WA atas nama lengkap, lalu kemudian kelasnya ya, Nah ya. Ustazah lanjutkan program kita untuk 1 tahun ke depan ya. Itu tadi sampai di mana tadi? Struktur kelas ya, pemilihan ketua kelas. Nanti kita pemilihan kelasnya di WA saja ya, biar lebih enak. Ngobrol di grup WA saja, pemilihan kelasnya siapa ketuanya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksinya ya. Atau bagian-bagiannya. Program selanjutnya ada pengadaan ADM kelas, pembuatan format dan lain sebagainya, percetakan pengisian ADM, pengarsipan dan lain sebagainya. Ini berkenaan dengan absen dan jurnal sebetulnya. Ya, kita kan daring, nggak akan ada absen kata siapa? Absennya nanti tetap ada. Cuman bedanya kalau absen pada saat di sekolah itu fisiknya ada, nah nanti absennya pada saat belajar daring begini bentuknya seperti kurang lebih misal ada aplikasi Google Form. Nah, nanti akan dikirimkan linknya, lalu kemudian nanti mengisi absensi di sana. Jadi tidak ada istilah bahwa daring ini nggak ada absennya, nggak ada jurnalnya kata siapa. Daftar hadir tetap ada, tapi dalam bentuk aplikasi. Ya. Lalu kemudian ada program selanjutnya, ada program home visit. Nah, biasanya kalau yang alumni sekolah IT sudah familiar dengan istilah home visit ini. Angkat tangan. Apa sih home visit ini? Program apa ini Ustazah home visit? Home visit. Home apa home? Home visit, coba angkat tangan. Kira-kira home visit ini berkenaan atau berhubungan dengan program apa sih ini Ustazah? Mau diapain kami? Apa home visit? Biasanya kalau alumni IT ini udah familiar ini. Home visit, coba angkat tangan. Slide kedua ada Ustaz, tolong Tad. Coba angkat tangan. Anak C, Ustazah mau tanya apa sih home visit? Baik, jadi begini, home visit ini apa? Kunjungan wali kelas atau gurunya, terutama wali kelas ya, ke rumah siswa-siswinya. Tanpa sepengetahuan siswa-siswi tentunya, tanpa sepengetahuan muridnya nanti. Ujuk-ujuk datang aja. Tujuan home visit apa? Tujuannya adalah untuk memonitoring atau memantau langsung atau melihat langsung aktivitas muridnya, anak didiknya di rumahnya seperti apa. Ya, waktunya kapan Ustazah? Waktunya tidak ditentukan. Suka-suka Ustazah. Bisa aja datang pas anti lagi tidur misal. Bisa aja datang pas anti lagi cuci piring misal.
Bisa aja datang anti lagi main, misal ngasuh adek, bantu umi abinya di rumah. Ya? Ya, itu. Kurang lebih begitu gambaran program home visitnya. Jadi kesimpulannya adalah berarti setiap hari harus mengisi agenda harian, memanfaatkan waktu dengan baik. Hati-hati loh, sewaktu-waktu nanti ustazahnya bisa datang ke rumah, ngasih aba-aba dulu, ya. Jadi itu program home visitnya. Lalu kemudian ada program mutabaahnya. Mutabaah ini semacam catatan isinya apa saja, ibadah dan keseharian anti semua. Nanti mutabaahnya di Ustazah, kita kan daring. Gimana cara ngisi mutabaahnya Ustazah? Ustazah kirim ke rumah Ustazah ya? Buku mutabaah? Enggak, lagi-lagi lewat aplikasi. Nanti akan diberikan linknya, lalu kemudian nanti mengisi. Dari link itu diklik, nah nanti akan ada halaman mutabaahnya. Ya, diisi mutabaah hariannya, isinya apa saja. Ada mutabaah online, lalu kemudian ada mutabaah penghubung, buku penghubung. Nah, ada mutabaah secara langsung nanti. Mutabaah secara langsung ini kita kan nggak tatap muka Ustazah. Nanti pas home visit, Ustazah kan bisa laksanakan itu. Pas Ustazah datang ke rumah, akan Ustazah lakukan mutabaah langsung ke anti. Ya, seperti apa misalnya? Bertanya, itu ya. Bertanya, ngobrol ke anti. Lalu kemudian program kita nak, ada tabungan. Nah, kita akan punya tabungan tahunan nanti. Bisa 1 tahun selama 7C saja misal. Atau mungkin nanti akan ada program selama 3 tahun. Jadi tabungan itu bisa diambil setelah berada di kelas 9. Masya Allah. Ayo gemar menabung ya. Tabungan khusus anak-anak kita akan bekerja sama dengan bendahara sekolah nanti. Ya. Bagaimana rancangannya nanti akan kita bicarakan di grup kelas kita. Kita akan punya grup nanti ya, biar seru-seruan ngobrolnya. Ya, supaya lebih tercipta keakrabannya. Ya. Lalu kemudian ada program infak kelas nak. Nah, siapa yang gemar berinfak setiap hari? Ayo. Walaupun 1 rupiah. Ya. Itu tabungan loh. Tabungan akhirat. Nah, ada program infak kelas setiap hari. Berapa saja nominalnya, yang penting ikhlas. Ikhlas yang penting. Bukan berapa banyaknya. Untuk apa ngasih banyak? Nah, anak infak 10.000 hari ini. Anak infak 20.000 hari ini. Gitu. Tapi disebut-sebut terus infaknya. Infak, biarkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu ya. Berinfak tidak perlu besar, asal konsisten dilakukan setiap hari ya. Lalu kemudian ada tabungan kurban. Kalau tadi ada tabungan anak, tabungan biasa, sekarang ada tabungan kurban. Nah, kalau mungkin kalau yang sudah berkurban sudah paham ya nikmatnya berkurban bagaimana. Nah, kita juga ada tabungan kurban nanti sayang. Ada tabungan kurban selama 1 tahun. Ada 3 periode, ada per 1 tahun, 2 dan 3 tahun. Ya, nanti akan dikelola oleh pihak sekolah. Ya. Lalu kemudian ada program beasiswa. Nah, siswa-siswi atau murid-murid yang berprestasi akan diusulkan untuk diberikan beasiswa. Jadi ayo semangat mengejar prestasi. Beasiswanya apa saja sih Ustazah? Masa yang pintar-pintar aja dapat beasiswa? Oh tentu saja tidak. Ada 2 jenis beasiswanya. Ada beasiswa akademik berhubungan dengan apa? Prestasi ya. Akademik berhubungan dengan prestasi.
Lalu ada juga beasiswa kurang mampu. Nanti boleh berikan data yang berkenaan dengan finansial orang tua kita. Bisa, nanti tetap diberikan beasiswa. Ya. Lalu kemudian ada studi wisata. Nah, ada studi wisata. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan wisata-wisata nih asik ini, sepertinya jalan pasti ini. Jalan-jalan ini sekurang-kurangnya. Pokoknya yang berhubungan dengan wisata jalan-jalan aja gitu ya. Iyalah jalan-jalan. Ya, studi wisata ini salah satu program kita, program rutin tahunan. Biasanya kita akan melakukan program ini jalan-jalan keluar kota, paling tidak minimal minimal keliling dalam kota, gitu. Wisata-wisata dalam kota, ya. Mungkin bisa keluar kota nantinya, ya. Ke ini dong Ustazah, ke mana misalnya? Ke mana misalnya? Hah? Kemana? Kemana nak? Ke Ambon dong Ustazah. Wih mak, kejauhan. Boleh, tentu saja. Nanti akan kita rancang, tapi dengan catatan program ini tentu saja tidak akan bisa terlaksana kalau kita masih berada dalam situasi dan kondisi pandemi begini nak. Gimana kita mau jalan-jalan? Ya, kumpul-kumpul 30 orang aja udah dihus, kata Satpol PP nggak boleh. Kita bisa kena ciduk oleh kepolisian. Sekolah kita bertetangga dengan Kapolda, dengan Polda. Jadi tentu saja akan jadi pantauan prioritas mereka. Belum lagi kita merupakan lembaga pendidikan Islami, sudah selayaknya memberikan contoh yang baik untuk lingkungan sekitar kita, ya kan? Nah, jadi berkenaan dengan program studi wisata, kalau doakan saja pandemi ini lagi-lagi kembali Ustazah ingatkan, ya Allah mudah-mudahan berakhir sampai dengan Desember nanti kurvanya melandai, tingkat penularannya menurun, maka kita akan dinyatakan merdeka, selamat dari pandemi ini. Mudah-mudahan Ustazah sih berharap satu semester ini cukup, satu semester ini saja. Harapannya Januari besok kita sudah bisa tatap muka. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kalau kita sudah bisa tatap muka di semester depan, hore, program studi wisata bisa kita laksanakan. Ya. Lalu kemudian ada program family gathering. Nah, ada family gathering. Family gathering, apa sih family gathering ini? Berhubungan berhubungan dengan alam dan jalan-jalan ini, rekreasi. Aduh, corona Ustazah nggak bisa ini programnya. Ya, program ini berkenaan dengan katakanlah rekreasi antara pihak sekolah dengan orang tua, dengan Ananda semua nanti. Jadi seluruh keluarga Ananda bersama dengan orang tua, bersama dengan seluruh guru akan sama-sama istilahnya rekreasi, mungkin tempatnya kemana, di tepi pantai. Agendanya seperti apa Ustazah? Isinya beramah tamah, bisa outbound, ada main game bersama, bisa barangkali mungkin yang punya bakat dan keahlian ditampilkan. Kurang lebih gambaran programnya seperti itu di acara family gatheringnya. Lagi-lagi Ustazah ingatkan, program ini akan terlaksana nanti insya Allah kalau kondisi situasi kita sudah normal tentunya. Ya. Program selanjutnya ada produk kelas akhir tahun sayang. Nah ini tolong dicatat, kita akan ada program produk kelas akhir tahun. Apa sih ini Ustazah? Nah program produk ini adalah jadi setiap di akhir semester nanti, semester 2, fase kenaikan Nora Damayanti kelas mana itu?
Pas kenaikan kelas, katakanlah di akhir tahun pelajaran, kelas harus memiliki satu produk. Apa sih produknya Ustazah? Terserah produknya apa saja. Misal tanaman yang dari berbentuk ini dari tanamannya tentu saja tanaman yang tidak ujuk-ujuk udah berbuah, tidak. Nah, produk ini berkaitan dengan satu proses bahwa mulai sekarang Anti harus menyiapkan satu produk ini di akhir tahun pelajaran akan dikumpulkan. Prosesnya dilaksanakan dari sekarang, difikirkan dari sekarang, apa ya produknya ya. Boleh tanaman, misal Anti menanam dari bibit, menyemai dari bibit. Ini tanaman dulu ya, dari tanaman. Bisa dari mulai betul-betul menanam dari menyemai dari bibit sampai dia bertumbuh kecil, bertumbuh besar, sampai pada akhirnya dia berbunga dan berbuah. Barangkali masa 1 tahun nggak berbuah-buah, misal nanam jambu ya, nanam jambu udah berbuah belum ya 1 tahun? Semacam jambu Jamaika barangkali, atau cari tanaman apa saja sayang, tanaman apa saja, tapi tentu saja tanaman yang bermanfaat ya, tanaman yang bisa memberikan manfaat ya, tanaman yang bisa memberikan manfaat. Sekurang-kurangnya Ustazah tidak membenarkan bunga ya, tidak membenarkan bunga, sekurang-kurangnya buah barangkali, tanaman buah. Nah, harus dipupuk dari sekarang, ditanam, dipelihara hingga akhir tahun pelajaran nanti akan dikumpulkan. Itu salah satu contohnya dari berupa produk tanaman. Barang boleh nggak Ustazah? Barang boleh. Barang atau benda yang bermanfaat boleh. Silakan, harus disediakan. Pokoknya di akhir tahun pelajaran nanti harus punya produk. Tanaman boleh, produk itu akan dikumpulkan. Ya, tanaman boleh, barang atau benda boleh. Apa saja, misal membuat apa ya, keranjang pakaian misal ya, sekurang-kurangnya keranjang itu bisa dimanfaatkan nanti di kelas kita sebagai tempat mukena kita, ya kan? Salah satunya, anak Ustazah pasti kreatif semua, ya, pasti banyak ide-ide lain. Nanti tolong dimusyawarahkan kalau struktur kelas kita sudah terbentuk, ada ketua kelas, wakil ketua, bendahara dan lain sebagainya, dan tentu saja kalau kita sudah punya grup kelas kita. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Tadi produk, pusat kreasi kelas. Nah, nanti kita akan membentuk satu pusat kreasi, wadah kreasi kita. Wadahnya untuk berkreativitas dan berkreasi. Tapi Ustazah, ini kan online. Gimana ya Ustazah? Tetap bisa. Di mana wadahnya? Di mana? Di sosial media. Lagi-lagi kita memanfaatkan sosial media untuk hal-hal positif. Bisa nanti Facebook, kita akan bentuk satu halaman begitu, grup 7C, Pusat Kreativitas Kelas 7C SMP IT Khairunnas. Nah, nanti grup itu bisa diisi dengan membuat artikel, misal hal-hal menulis. Ada yang punya bakat menulis, silakan share di situ. Ada yang punya, Ustazah, Ana ada tutorial cara membuat kerudung misal, atau Ana ada tutorial cara membuat puding Ustazah misalnya ya. Bisa di-share di grup kita itu. Pokoknya segala yang berkenaan dengan kreasi kita. Ustazah, Ana punya ini cara membuat misal kotak pensil Ustazah. Ana punya tutorialnya, videonya membuat sendiri ini Ustazah. Boleh di-share di grup kita itu nanti ya nak ya. Kita akan memanfaatkan sosial media, ada IG, ada Facebook dan lain sebagainya nanti ya. Ya. Lalu kemudian kita akan publikasikan nanti itu. Ini loh pusat kreasinya anak kelas 7C, para solehanya kelas 7C, gitu ya. Semangat ya. Lalu kemudian ada program apa lagi ini? Iftar. Nah, apa sih iftar?
Iftar apa? Iftar ini buka bersama. Buka bersama satu kelas kita, anak kelas 7C bersama wali kelas. Ustazah, kita kan lagi corona Ustazah. Kan gak boleh kumpul-kumpul, kita rame. Gimana dong? Gimana dong? Nah, ini berkenaan dengan program iftar ini nak, nanti insya Allah kita akan terus memantau kondisi situasi ya. Karena kita sudah himbauan sesuai dengan himbauan pemerintah, kita sudah dihimbau untuk melakukan aktivitas di luar rumah sudah diperbolehkan. Iftar ini apakah akan nanti kita jalankan? Soleh-soleha, sekedar informasi, kita di SMP IT Khairun Nas ada yang namanya puasa sunnah setiap minggu. Ya, nah biasanya iftar ini dilakukan pada saat buka bersama puasa sunnah kita. Kalau Senin tidak diwajibkan ya di sekolah kita. Kalau Kamis seperti sudah menjadi satu kewajiban. Jadi puasa sunnah Kamis sudah harus menjadi satu kewajiban di sekolah kita. Ya, awas loh kalau nggak ada yang puasa hari Kamis. Ya. Nah biasanya program iftar ini kita laksanakan pada saat buka bersama puasa Kamis kita. Puasa sunnah Kamis. Kita biasa melaksanakan buka bersama wali kelas dan anak-anak semua, anak-anak kelas 7C. Bagaimana teknisnya nanti insya Allah kita rancang. Pokoknya kita punya kelas aja dulu, punya grup kelas aja supaya kita ngobrol-ngobrol enak nanti ya. Ustazah misal udah ada ide misal, gimana kalau nanti situasi pandeminya udah mulai misal 2 bulan lagi udah mulai memungkinkan untuk iftar, maka kita akan laksanakan program itu ya nak ya. Ya. Buka bersama di luar. Maksudnya di luar bisa di mana? Anti yang menentukan nanti. Pak Ustazah, Ana punya tempat makan enak misal di sana, murah, sehat, dan seru juga tempatnya, boleh nanti. Nanti kita bahas itu di pertemuan berikutnya ya. Refleksi kelas. Nah di akhir refleksi kelas ini berkenaan dengan curhat anak ke wali kelas. Nah nanti ini program refleksi kelas ini isinya adalah anak-anak ustazah semua kalau punya kendala dalam proses belajar mengajar, ada unek-unek di dalam hati yang berkenaan dengan proses belajar mengajar boleh, atau yang berkenaan dengan hal-hal pribadi boleh, nanti akan ustazah berikan kesempatan 1 bulan 1 kali untuk istilahnya curhat, bercerita ke wali kelasnya. Ustazah, anak tuh akhir-akhir ini agak kurang semangat Ustazah. Kenapa nak? Kendalanya ini. Boleh. Nah, kita akan ada sesi curhat-curhatan. Anak ke wali kelas. Minimal 1 bulan 1 kali harus menyampaikan semua problem dan masalahnya. Ya. Karena tidak ada masalah tanpa solusi. Ya. Ustazah mau memastikan kenapa sih program ini dibuat Ustazah? Kan malu Ustazah, tujuannya adalah Ustazah tidak mau calon-calon mujahidah Khairun Nas ini galau, murung, sedih. Namanya kita menjalani hidup kan pasti ada lika-likunya. Nah setiap permasalahan pasti ada solusi, maka diciptakan wadah ini untuk menyelesaikan semua persoalan permasalahan anak-anak ustazah ya. Ada sesi curhat-curhatan 1 bulan 1 kali dan itu berlaku untuk 24 anak ustazah. Tidak untuk yang bermasalah saja, bermasalah dalam artian anak baik-baik aja ustazah, nggak ada masalah, jajan cukup, belajar enak, tidur nyenyak misalnya, ya, enggak. Tetap harus ada konsultasinya ke wali kelas ya. Kemudian 2 program terakhir ada pojok baca nak. Nanti ketika anti masuk ke kelas kita akan membuat satu pojokan yaitu namanya pojok baca. Pojok baca itu
bisa berisi animasi-animasi apa ditempel, dibuat sedemikian rupa cantiknya. Fungsinya adalah untuk memotivasi kawan-kawan yang mau baca apa saja, tapi ya tentu saja bacaan yang bermanfaat. Seperti katakanlah seperti apa ya, pojok paling menyenangkan pojok baca itu. Ya kalau menurut Ustazah, tempat kita membaca tapi dibingkai dan didesain sedemikian rupa. Bisa boleh mungkin yang pinter membuat bunga boleh. Ustazah, anak mau bikin bunga di pojok sini, ditempel di dindingnya boleh. Ustazah, anak bisa bikin bunga dari kertas atau bunga dari lilin dan lain sebagainya untuk ditaruh di pojok baca kita. Ustazah, boleh, silakan. Sekreativitas mungkin ya nak ya. Nanti kita akan buat pojok baca yang cantik sekali di kelas kita ya. Itu termasuk dalam program kita. Lalu kemudian program terakhirnya ada reward. Nah, reward siswa. Apa sih reward ini? Pemberian hadiah dari wali kelas untuk anak-anak ustazah semua. Rewardnya ini untuk ditujukan untuk anak-anak yang berprestasi. Lagi-lagi, ustazah yang berprestasi terus. Tidak. Yang berprestasi juga dikasih. Rewardnya juga untuk anak-anak yang rajin, yang berakhlak, yang bisa menjadi inspirator, motivator kawan-kawannya. Itu juga dikasih, ada rewardnya nanti. Ya nak ya? Non-akademik dan akademik akan tetap diberikan reward ya. Jadi jangan khawatir, yang berprestasi akan diberikan, yang berakhlak pun juga akan diberikan. Ya, sayang ya, yang paling rajin nanti diberikan. Ya, yang paling taat nanti diberikan. Mungkin cukup sekian saja. Kurang lebih kita anak 7C kita ada 17 program dalam 1 tahun ini. Semoga insya Allah bismillah kita bisa melaksanakan semua program yang kita rancang ini tuntas dan dengan baik sampai selesai tahun ajaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu saja dengan situasi dan kondisi yang jauh lebih baik daripada ini sekarang ya nak ya. Ya, jangan lupa di sujud-sujud malamnya, di sujud-sujud 5 waktunya. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa kembali ke sekolah dengan normal ya. Supaya tanpa was-was lagi. Kalau sekarang was-was kita kan mau keluar takut ya. Kurang lebih ini saja penyampaian program dari wali kelas 7C. Ustazah Wiza minta maaf lebih dan kurangnya kepada Allah. Ustazah mohon ampun. Nanti kita lanjutkan di grup ya nak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya Bapak pemandu tadi ya? Terima kasih kepada wali kelas dia. Strukturnya udah dibentuk tadi? Aduh, ya udah. Nanti untuk 7C ya. Untuk 7C nanti pembentukan strukturnya bisa di grup saja ya. Biar lebih leluas kira-kira siapa yang Ananda yang akan dipilih ya. Jadi pengurus intinya, pengurus kelas ya. Jadi ada bidang-bidangnya, ada bidang keagamaannya nanti. Kayak kita langsung mungkin kalau ada Ananda yang di kelas 7C mau keluar, dipersilakan ya. Karena kita akan membahas ke kelas 7D lagi ya. Yang 7C boleh kalau mau keluar, karena setelah ini ada penugasan lagi. Silakan baca grupnya ya. Untuk 7D tetap standby di sini. Karena kita ada penyampaian dari wali kelas, perkenalan dengan wali kelas kalian ya. Ustazah silakan kepada Ustazah Widya. Terima kasih Ustazah Lexi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7D, anak-anak yang soleha, anak yang cantik, anak yang manis. Ini Ustazah perkenalkan, wali kelas kalian. Nama Ustazah Widya, kalian boleh panggil Ustazah Widya atau Ustazah Widi
yang mana yang nyaman untuk kalian. Ustazah berharap kita dapat berkumpul secara langsung, biar lebih enak ya, biar lebih pendekatannya lebih dekat lagi daripada kita melalui daring. Karena kondisi pandemi yang saat ini, kita sementara melalui daring, melalui virtual dan lain sebagainya ya. Ada beberapa program yang Ustazah sampaikan, itu sama seperti Ustazah Wiza yang kalian dengar sendiri di kelas 7C. Ada sedikit yang Ustazah inti-intikan saja programnya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit ya. Nanti kalian pada ngantuk semua, tapi Ustazah pengen sekali ketemu sama kalian, pengen yang ketemu sama kalian, bisa bertatap muka sama kalian. Nah, kita ambil intinya ya, untuk yang pembentukan struktur kelas. Struktur kelas, Ustazah milihnya melalui grup kelas. Jadi, kalau kalian punya HP sendiri, atau yang belum punya HP sendiri, kalian boleh buat grup 7D, terkhusus 7D, untuk siswanya Ustazah ya, anaknya Ustazah. Nah nanti kalau kalian sudah membuat grup, kalian boleh masukkan nomor Ustazah ke dalam grup 7D. Nah, di dalam grup itu kita bisa membuat struktur kelas. Ada pembentukan struktur kelas, yaitu ada ketua kelasnya, ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris, dan ada seksi bagian keagamaan, keamanan, keindahan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian buat grup dulu. Ada 23 orang siswa kelas 7D ya, buat grup terkhusus 7D, nanti masukkan nomor Ustazah. Bisa? Saya yakin kalian bisa, dan kalian kreatif. Selanjutnya itu ada home visit, yang seperti dikatakan sama Ustazah Wiza tadi. Home visit, kunjungan guru ke rumah siswa. Jadi Ustazah pengen mengunjungi rumah kalian, pengen lihat aktivitas kalian sehari-hari yang gimana. Entah kalian mau lagi bantuin orang tua, lagi ngasuh adik, lagi belajar, dan lain sebagainya. Jadi Ustazah home visitnya itu dadakan ya, nggak ditentukan. Bisa saja besoknya, bisa saja pulang sekolah, bisa saja malam, sore, atau kalau subuh nggak mungkin. Selanjutnya family gathering. Kalau family gathering itu kita lakukan bersama orang tua, tapi di sini Ustazah punya program, kita ada outbound. Entah kita outboundnya ke sungai, ke mana itu ya, dekat Sungai Suci. Kemana ya Ustazah? Wahana Surya. Entah kita outboundnya ke Wahana Surya, entah kita outboundnya ke pantai. Yang penting kita outbound, seru-seruan sambil kita bersilaturahmi atau pendekatan. Oh iya, untuk outbound, dengan keuangan outbound kita bisa menabung. Kalau untuk menabung, bisa di bendahara kelas. Ustazah pengennya itu bendaharanya ada 2. Jadi yang satu itu untuk infak, yang satu itu untuk tabungan kalian. Jadi kalian setiap harinya itu boleh, kalau infak itu untuk setiap hari, kalau nabung boleh setiap hari, boleh jika kalian ada uang aja, sukarela ya. Mau nabung berapapun asal jangan 500 rupiah, 1000 rupiah nggak apa-apa. Selanjutnya studi wisata. Nah, di sini ada jalan-jalan ke tempat wisata yang memiliki nilai pendidikan atau luar kota. Jadi kita juga insya Allah ya, kalau misalnya pandemi ini berakhir atau musnah di muka bumi ini, kita bisa berwisata ke tempat-tempat yang ada nilai sejarahnya atau nilai pendidikannya atau nilai-nilai yang bermanfaat untuk kalian. Bisa kalian bermanfaatnya baik itu dalam pikiran kalian, dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kita melakukan jalan-jalan di tempat wisata. Selanjutnya itu mutabaah online. Kalau untuk mutabaah online itu udah dijelaskan sama Ustazah Wiza tadi. Keseharian kalian, ibadah kalian, baik itu dalam sikap kalian, akhlak kalian, dari sholat wajib, sholat sunnah, dan lain sebagainya, membaca Al-Quran,
kalian wajib mengisi mutabah online yang akan di-sharekan, nanti Ustazah sharekan di grup, jadi kalian ngisi. Selanjutnya itu untuk iftar ya, buka bersama. Kita melakukan buka bersama, jadi setiap hari Kamis itu melakukan puasa sunnah. Setiap hari Kamis melakukan puasa sunnah. Nah, kita mengadakan iftar atau buka bersama. Sama-sama satu kelas ya, boleh di luar sekolah, boleh di kelas, kita pesan makanan melalui Grab dan lain sebagainya. Jadi insya Allah doakan saja pandemi ini berakhir supaya kita bisa berjumpa, bertemu dan saling mendekati. Oh ya, untuk banyak program yang telah disampaikan sama Ustazah Wiza, Ustazah harap kalian kelas 7D, anak-anak Ustazah yang soleha, yang cantik dan yang manis, yang dewasa pemikirannya, Ustazah minta tolong untuk kerjasama sama kalian. Jadi kalian punya masalah baik atau masalah kecil maupun besar, kalian boleh ceritakan sama Ustazah. Anggap aja Ustazah ini seperti ibu kalian, ayu kandung kalian dan lain sebagainya. Ustazah meluangkan, membuka pikiran kalian. Yang mau curhat sama Ustazah, mau nangis-nangis, mau guling-gulingnya terserah, nggak apa-apa. Yang penting kalian cerita sama Ustazah, Ustazah insya Allah kalau ada Ustazah bisa bantu, ada solusi Ustazah berikan sama kalian. Ya, jangan malu-malu sama Ustazah, jangan mendam-mendam masalah, jangan tiba-tiba masuk langsung nangis. Yang Ustazah nggak tahu masalahnya apa. Jadi kalian wajib ya, untuk Ustazah itu wajib untuk cerita sama Ustazah. Minimal 1 bulan sekali, boleh setiap hari. Dan Ustazah pengen tuh di kelas kita bisa kumpul-kumpul bareng ya. Jadi Ustazah itu bisa main sama kalian, kalian bisa candaan sama Ustazah, tapi sebatasnya. Ya, Ustazah orangnya sukanya bercandaan. Jadi kalau mau canda sama Ustazah boleh, tapi sebatasnya. Anggap Ustazah seperti ibu kalian atau ayu kalian. Tapi Ustazah juga ingat ya, Ustazah juga guru kalian. Oke? Selanjutnya sebentar ya. Nah, nanti kita ada program di kelas. Kalau kita sudah masuk di sekolah ya, udah pandemi ini udah berakhir, kita buat kotak saran. Baik dari siswa maupun yang lainnya, kita buat kotak saran di kelas. Kita kreasikan kelas kita semenarik mungkin. Kita tempelin yang semenarik mungkin. Kita buat dari daur ulang dari botol-botol yang nggak kepakai, kita buatkan jadi pot atau buatkan jadi bingkai, atau kita foto bersama nanti kita letak di kelas. Pokoknya kita buat kelas kita semenarik mungkin, sekreatif mungkin, seindah mungkin. Jadi orang yang atau guru-guru yang mengajar itu senang sama kalian. Ustazah harap kalian semuanya baik-baik ya, semuanya soleha, semuanya rajin, semuanya berkreativitasnya tinggi. Nah, jadi untuk yang di kelas kita juga ada pojok baca. Nanti pojok baca, insya Allah ya. Kita buat tempelan-tempelan yang semenarik mungkin. Ustazah pengen itu tempelan yang menarik, jadi kita nyaman dalam membaca. Kalau misalnya kalian punya buku-buku, kalian boleh bawa ke sekolah untuk pinjamin sama temannya, saling bantu. Nanti kalau misalkan nanti kita buat kartu ya, Ustazah buat kartu, siapa bacaannya paling banyak, insya Allah kita kasihkan reward atau hadiah. Hadiahnya yang Ustazah tentukan. Entah hadiahnya buku, entah hadiahnya jilbab, entah hadiahnya handsock, entah hadiahnya kaos kaki, entah uang dan lain sebagainya. Kita lihat nanti ya ke depannya. Ustazah minta tolong sekali lagi kerjasama dari kalian, pengertian dari kalian, kedewasaan kalian. Jangan sampai kalian ada menimbulkan keributan. Ustazah minta tolongnya kerjasama kalian. Kerjasama itu sudah cukup. Kita semuanya tim, kita semuanya saudara. Kelas 7D itu satu tim, satu kerjasama, satu saudara. Kita bersaudara semuanya. Nanti kalau kita sudah kompak di kelas, insya Allah nanti ada reward dari sekolahan. Kalau kita kompak, maka dari itu saya minta kita kompak. Oke, bisa? Saya harap kalian bisa.
Enggak banyak, Ustazah sampaikan. Ustazah sampaikan sekali lagi untuk struktur kelas, kita buat WA group dulu. Kalian yang buat WA group dengan nomor masing-masing yang mempunyai handphone. Yang enggak, jangan dipaksai, boleh masukin nomor orang tuanya. Nanti kalau setelah kalian sudah buat WA group, masukin nomor Ustazah. Dan tolong jadikan Ustazah admin ya. Nah, nanti kita di sana bisa perkenalan lebih dekat lagi. Walaupun kita melalui online atau daring, belajar dari rumah, Ustazah harap kalian gak segan-segan untuk WA Ustazah, cerita-cerita sama Ustazah. Jangan sampai kalian diam-diam ya. Nah, untuk yang punya IG, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, tolong berteman dengan Ustazah. Yang punya IG, tolong follow Ustazah. Yang punya Facebook, tolong add Ustazah. Yang punya grup WA, tolong masukin Ustazah juga. Nanti Ustazah bisa mantau kalian dari sana. Ya, Ustazah Hara, itu saja Ustazah sampaikan, gak banyak. Ustazah yang sampaikan karena udah banyak programnya, udah banyak disampaikan sama Ustazah Wiza. Ustazah berharap kita semua dapat berkumpul secara langsung bersama, saling peluk-pelukan. Kalau sudah corona ini sudah musnah di muka bumi yang sangat meresahkan masyarakat negara kita ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.